Shalom saudara-saudara, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam asiknya belajar Alkitab. Ya, beberapa waktu yang lalu saya share video di YouTube maupun di Facebook. Dua video yang saya share adalah tentang orang Kristen nggak boleh makan babi. Dan ternyata banyak yang respon. Ada yang mengatakan bahwa Pak Pendeta harus banyak belajar Alkitab lagi, katanya begitu. Ada juga yang membawa-bawa fisik ya, membuli, mengejek saya, yang sebenarnya sih tidak nyambung. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Pak Pendeta itu perjanjian lama. Sedangkan kita saat ini sudah hidup di bawah kasih karunia di perjanjian baru. Kemudian disebutkan ayatnya, contohnya Markus pasal 7. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah share video tentang Markus pasal 7. Dan kita tahu pelajaran itu nanti boleh di-scroll atau boleh melihat di deskripsi linknya, video tentang Markus pasal 7. Dan kemudian ada lagi yang bilang Kisah Para Rasul 10 yang mengatakan bahwa penglihatan Petrus saat itu, di mana Tuhan mengatakan apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan manusia, menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Apakah seperti itu? Nah, saya akan membahas Kisah Para Rasul 10 tentang penglihatan Petrus pada saat itu, dan saya akan membagikannya secara singkat, sederhana, dan sistematis dalam asiknya belajar Alkitab. Ya, saudara-saudara, untuk belajar Alkitab ini saya selalu tekankan bahwa jangan baca hanya sepintas lalu atau hanya ayatnya saja, tapi baca konteks cerita, keseluruhan cerita di sana. Nah, kita akan melihat bagaimana kita membaca secara keseluruhan dari Kisah pasal 10. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi Kisah Para Rasul 10 menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Bagian yang pertama, saya bagi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, yaitu di Kaisarea. Kemudian ayat 9 sampai ayat 23 di Yope, dan ayat 24 sampai 36 kembali di Kaisarea. Kita lihat bagian pertama. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8. Ceritanya adalah diperkenalkan seorang bernama Cornelius. Siapa itu Cornelius? Dikatakan bahwa dia adalah tentara Italia, artinya dia non-Yahudi. Nah, tapi meskipun dia non-Yahudi, dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia banyak memberikan sedekah termasuk kepada orang-orang Yahudi. Nah, kemudian suatu kali malaikat Tuhan bertemu dengan Cornelius. Malaikat Tuhan datang dan mengatakan, Cornelius, jangan takut bahwa doamu sudah naik ke langit, ke sorga. Tuhan melihat perbuatan baikmu. Kemudian malaikat Tuhan mengutus Cornelius, supaya Cornelius ini mengutus beberapa orang pergi ke satu tempat namanya Yope, untuk bertemu dengan Petrus. Nah, kita tahu Petrus adalah murid Yesus. Pada saat itu dia sedang berada di Yope. Mengutus beberapa utusan ke Yope bertemu dengan Petrus ada satu maksud. Karena Petrus adalah murid Yesus, maka malaikat Tuhan ini mau supaya Petrus datang ke Kaisarea, bertemu dengan Cornelius bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat serta keluarga, teman semuanya. Untuk apa? Tentunya untuk memberkati, memberikan pelajaran yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Itu tujuannya di sana. Kemudian Cornelius memanggil beberapa orang untuk mengutus pergi ke Yope. Nah, ini bagian pertama. Sementara utusan itu pergi ke Yope, nah ceritanya sekarang ke Yope. Di ayat 9 sampai 23. Jadi sementara mereka berjalan menuju ke Yope, nah sekarang beralih ceritanya di Yope. Di sana ada Petrus. Kemudian jam 12 siang dia sedang lapar, ya pengen makan, begitu. Nah, kemudian dia juga berdoa. Nah, pada saat dia lapar, kemudian berdoa, maka rohnya diliputi oleh Tuhan, dia mendapatkan penglihatan. Dan apa yang dia lihat adalah ada kain putih yang terbentang di depannya. Kemudian di atas kain putih itu ada binatang-binatang, disebutkan di sana binatang berkaki 4, binatang menjalar. Kemudian ada perintah Tuhan, ada suara mengatakan, Petrus, sembelihlah binatang ini dan makanlah. Begitu sampai 3 kali. Tapi ketika Petrus melihat binatang-binatang yang ada di kain putih tadi, dia lihat satu persatu ternyata makanan-makanan itu tidak boleh dimakan. Daging-daging binatang itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena Petrus adalah orang Yahudi,
Dan ajaran Alkitab di Perjanjian Lama, Imamat pasal 11, nanti kalau kita boleh lihat di Imamat 11, melarang orang untuk makan makanan yang di sana disebutkan yang berkaki 4 harus berkuku belah dan memamah biak. Kalau lengkap boleh dimakan. Yang hidup di air harus bersisik dan bersirip. Kalau lengkap boleh dimakan. Kalau tidak lengkap tidak boleh dimakan. Nah, ketika Petrus melihat penglihatan itu, binatang itu tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam Imamat pasal 11. Artinya binatang itu adalah binatang haram. Termasuk di dalamnya pasti ada BABI atau babi di sana. Nah, kemudian Petrus menjawab, Tuhan, tidak pernah sedikit pun aku menyentuh binatang-binatang yang tidak tahir dan haram. Ya betul, pernyataan itu karena Petrus adalah orang Yahudi yang sudah diajarkan di dalam Perjanjian Lama seperti itu. Tapi Tuhan katakan, apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan. Nah, setelah Tuhan mengatakan begitu, maka kain itu terangkat naik ke atas. Selesai penglihatannya. Petrus kan jadi bingung. Di ayat 17, kalau kita baca dalam Kisah 10 ayat 17, Petrus jadi bingung dan bertanya-tanya apa artinya penglihatan itu di sana. Memang cocok ya, saudara-saudara. Sedang lapar jam 12 siang, tiba-tiba disuruh untuk menyembelih binatang. Lagi lapar disuruh menyembelih binatang dan makan, kan cocok pas di sana. Tapi apakah maksudnya begitu? Nah, sementara Petrus bertanya-tanya, dia bingung dengan pernyataan Tuhan, apa yang dihalalkan Tuhan tidak boleh diharamkan manusia. Dia bertanya, dia bingung. Orang yang dari Kaisarea, utusan dari Kornelius itu sudah sampai di depan rumah Petrus, tinggal di sana. Petrus bertemu dengan mereka. Kemudian utusan itu menceritakan segala sesuatunya. Kemudian mereka disuruh menginap oleh Petrus dan keesokan harinya maka mereka pergi melanjutkan perjalanan ke Kaisarea. Nah, sekarang di bagian ketiga. Ayat 24 sampai dengan ayat 36. Ini kembali ke Kaisarea. Nah, sampailah mereka, Petrus bersama dengan utusan Kornelius ini, ke Kaisarea, tepatnya di rumah Kornelius. Sementara di sana Kornelius sudah mengundang keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk menyambut Petrus. Nah, pernyataan Petrus di ayat 28 sangat luar biasa sekali dan ini adalah satu hal yang real atau nyata. Dia katakan bahwa kalian tahu itu larangan keras bagi orang-orang Yahudi untuk bergaul dengan orang non-Yahudi. Ini sesuatu hal yang nyata. Orang Yahudi, orang Israel tidak mau berbaur dengan orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena bagi mereka, orang-orang non-Yahudi itu haram. Jadi seperti makanan haram, tidak boleh disentuh, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh bersosialisasi. Jadi mereka, orang-orang Yahudi ini menganggap orang-orang di luar Yahudi itu tidak tahir, haram, seperti makanan saja di sana. Nah, Petrus katakan begitu. Kemudian Kornelius di sana menceritakan apa yang terjadi 4 hari yang lalu, kata Kornelius, yaitu peristiwa di bagian pertama. Di sini, ketika malaikat Tuhan datang kepadaku, kemudian berkata untuk menjemput engkau, hai Petrus, di Yope, dan sekarang engkau sudah datang di sana. Nah, ketika Kornelius menceritakan hal itu kepada Petrus, maka di ayat 34 dan 35, Kisah pasal 10 ayat 34 dan 35, Petrus mengerti katanya. Nah, sekarang kata Petrus, aku mengerti. Mengerti apa? Yang mengerti ketika dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang kain putih dan ada binatang-binatang, di mana Tuhan suruh makan di sana. Petrus kan di sana bertanya-tanya, apa sih maksud Tuhan? Setelah Kornelius menjelaskan penglihatan dengan malaikat di bagian pertama sini, maka Petrus katakan, nah sekarang aku sudah mengerti. Mengerti apa? Ketika dia mendapatkan penglihatan, ketika Kornelius disuruh untuk memanggil Petrus ke Kaisarea, sedangkan Kornelius bukan orang Yahudi, maka dia mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang, kata Petrus. Semua orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Begitu kata Petrus. Artinya, Petrus mengerti bahwa penglihatan pada saat jam 12 siang dia sedang lapar itu tidak berbicara soal Tuhan menghalalkan makanan haram. Di sana Tuhan tidak sedang menyuruh Petrus untuk makan secara harfiah meskipun dia sedang lapar saat itu. Nah, ini seringkali yang terjadi. Ketika membaca Alkitab hanya sepenggal, hanya ayat di bagian situ saja, seolah-olah memang Tuhan
menghalalkan semua makanan. Padahal membaca Alkitab, belajar Alkitab secara jujur kita harus belajar dari konteksnya. Membaca ceritanya secara keseluruhan baru kita dapat kenapa Tuhan mengatakan tidak boleh menghalalkan apa yang Tuhan haramkan. Ini tidak berbicara soal makanan, tapi ini hanya sebuah ilustrasi. Bagi orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi itu haram. Tapi bagi Tuhan tidak ada seperti itu. Ini berbicara tentang hubungan sosial. Setelah kita membaca Kisah Para Rasul 10 dari 3 bagian ini, kita dapati bahwa maksudnya di sana adalah orang-orang Yahudi disuruh untuk bergaul dengan siapapun. Karena apa? Pekabaran keselamatan ini harus disampaikan kepada semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Petrus mengerti di sana. Itulah sebabnya, maka kita mendapatkan pelajaran saat ini. Kenapa? Sampai di perjanjian baru pun, yang namanya makanan itu, di dalam perjanjian lama itu tetap yang namanya makanan yang haram ya haram. Tidak tahir ya tidak tahir. Kita tidak perlu mempertanyakan kenapa begitu. Di perjanjian baru sudah dihalalkan oleh Tuhan. Yang mana buktinya? Kisah pasal 10 katanya. Kisah pasal 10 tidak berbicara soal makanan. Kisah pasal 10 berbicara soal hubungan sosial. Kita harus lakukan hal itu kepada siapa saja untuk menyampaikan pekabaran keselamatan kepada semua orang di sana. Inilah pelajaran yang saya bisa bagikan untuk kita semua sehingga kita mengerti dan memahami. Nah, ketika kita punya pengalaman belajar Alkitab secara sistematis seperti ini, maka kita mendapatkan pelajaran di sana. Nah, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menghalalkan di sana, pasti mereka tidak baca Alkitab. Mereka hanya dengar kata dari orang pengajar, kata dari pendetanya di sana. Tapi mari kita belajar Alkitab secara utuh, tidak sepenggal-penggal. Tapi membaca keseluruhan ayat di sana, membaca keseluruhan cerita, kita akan mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.